Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sultan Noval Ramadan, eh, dari kelas Ilmu Komunikasi 3C. Pada video kali ini saya ingin menjelaskan terkait apa itu komunikasi massa. Langsung saja masuk ke materinya. Sederhananya, komunikasi massa itu adalah proses penyampaian pesan melalui media massa seperti TV, radio, koran, hingga media sosial. Tapi menurut John R. Bittner, ini tuh pesan yang dikirim melalui media ke banyak orang sekaligus. Lalu tapi kalau menurut George Gerber, komunikasi massa itu adalah udah level industri gitu. Pesan diproduksi dan disebarkan menggunakan teknologi dan lembaga agar pesannya itu terus tersampaikan sampai ke masyarakat luas. Komunikasi massa punya beberapa ciri khas. Yang pertama, komunikatornya itu bukan perseorangan, tapi sebuah lembaga gitu. Misalnya seperti redaksi atau stasiun TV. Lalu selanjutnya ada pesannya itu bersifat umum, maksudnya mudah dan bisa diakses oleh siapa saja gitu di negara ini. Lalu yang selanjutnya ada sifatnya satu arah, jadi tidak bisa diberi respon secara langsung gitu. Lalu yang selanjutnya ada jangkauannya tuh luas banget gitu. Jadi bisa diakses oleh kalangan bawah, menengah, dan kalangan atas sekalipun. Lalu biasanya itu pakai alat bantu kayak kamera dan komputer. Nah, selain ciri ini, fungsi komunikasi massa ini punya fungsi. Jadi bukan cuma buat hiburan aja, tapi fungsi ini tercantum dalam UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. Yaitu media massa punya 4 fungsi, yakni menyediakan informasi, lalu hiburan, yang selanjutnya ada mendidik, dan mengawasi kehidupan sosial masyarakat. Nah, setiap pesan dari media itu pasti punya efek. Nah, efeknya ini bisa bermacam-macam, entah bisa ke pengetahuan, kita bisa jadi bertambah, bisa berpengaruh ke perasaan juga, dan yang terakhir itu bisa membuat orang tuh jadi punya keinginan untuk bertindak gitu. Nah, dibalik semua itu tuh pasti ada komunikator massa. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi, komunikator massa ini bukan cuma wartawan atau penyiar gitu, tapi seluruh orang yang bekerja di balik layar itu. Komunikator yang baik harus bisa mengatur biaya dengan baik, bisa bekerja secara kompleks dan bersaing gitu untuk mencari perhatian audiens. Kalau kata Aristoteles, mereka tuh juga harus punya etos, niat yang baik, karakter yang bisa dipercaya, dan pikiran yang jernih. Ngomongin media juga nggak bisa lepas dari yang namanya etika. Orang yang kerja di media itu harus bisa tanggung jawab sama apa yang mereka siarkan. Kebebasan pers itu sangat penting, tapi harus juga diiringi sama tanggung jawabnya gitu. Artinya nggak boleh sembarangan nyebar berita tanpa tahu kebenarannya, takutnya malah jadi berita hoax gitu. Lalu selanjutnya nggak boleh terima hadiah buat ngebentuk opini gitu, dan harus selalu cek dan recheck sebelum tayang. Media juga harus adil, nggak jadi kaki tangan pihak manapun gitu, dan siap ngoreksi kalau adanya kesalahan. Kalau ngomongin bagaimana pesan media sampai ke masyarakat, ada beberapa modelnya juga nih. Yang pertama itu model satu tahap, yaitu pesan dari media langsung disampaikan ke masyarakat. Itu tuh contohnya kayak kita nonton berita di TV, tapi nggak selalu efeknya itu sama gitu ke semua masyarakat. Ada juga orang-orang yang berpikiran lain dari apa yang TV itu ingin tujui pemikirannya gitu. Lalu yang kedua ada model 2 tahap. Dari pesan dari media disampaikan dulu ke opinion leader. Nah, opinion leader ini tuh orang-orang yang berpengaruh gitu di lingkungannya. Jadi opini publik itu banyak banget dipengaruhi oleh orang-orang yang berpengaruh di lingkungannya itu. Media massa itu punya bentuknya macam-macam. Media massa itu bentuknya macam-macam. Ada media cetak seperti koran dan majalah. Lalu kalau media elektronik tuh udah ada radio dan televisi. Nah, sekarang juga ada yang terbaru nih, media sosial. Apa sih beda-bedanya? Kalau media koran itu fokusnya lebih ke informasi dan
dokumentasi gitu. Sementara majalah itu lebih ke pembahasan mendalam dan desainnya itu menarik-menarik biasanya. Kalau radio nih lebih fokusin ke imajinatif gitu, karena cuma ngandelin suara doang. Kalau televisi ini ngasih pengalaman audiovisual yang kuat banget. Sementara kalau internet tuh dia ini udah mencakup semuanya gitu. Sekarang udah bisa mencakup keempat-empatnya itu tadi. Udah bisa menjadi tempat hiburan, menjadi tempat berita, komunikasi, bahkan tempat kerja juga. Intinya komunikasi massa itu bukan cuma soal berita, hiburan, dan lain sebagainya, tapi intinya tuh bagaimana pesan ini tuh bisa nyampe ke jutaan orang, bahkan bisa sampai mikir, bisa sampai bikin mereka tuh mikir, merasa, bahkan sampai bertindak. Di era media sosial sekarang, kita nih bukan cuma jadi penonton gitu, tapi kita nih udah jadi bagian dari sistem komunikasi massa tersebut. Jadi kita harus jadi audiens yang baik dan bijak. Maksudnya tuh kita nggak cuma nerima pesan, tapi juga harus mikir, nyaring, dan paham sama konteksnya. Sekian video yang saya buat, kurang lebihnya mohon maaf, mungkin ada beberapa salah kata dari saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.